bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Al-Mukmin. Perkenalkan, nama saya Muslia dan rekan saya mahasiswa aktif Istika IP bagian Sampang Jabang Banyuates. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Forum Mahasiswa Latlar. Di tengah-tengah kesibukan beliau bisa meluangkan waktu dan berkenan hadir di acara kami ini. Perlu kita ketahui bahwa beliau adalah ketua dari Forum Mahasiswa Latlar. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, Tuhan masih melindungi. Baik. Gini, Kak, selama menjadi mahasiswa, bagaimana perjalanan Anda hingga menjadi ketua Forum Mahasiswa Latlar? Membahas masalah perjalanan sangat terlalu panjang. Cuma secara simpel saja. Sebenarnya menjadi mahasiswa itu tidak ribet sebenarnya. Cuma bagaimana kita untuk memanage waktu. Bagaimana kita membagi kapan kita untuk menjadi mahasiswa pelajar di dalam kelas dan kapan kita harus berorganisasi. Terus tujuannya organisasi forum itu apa? Tujuan organisasi itu sendiri karena Forum Mahasiswa Latlar ini kan sebuah forum mahasiswa, sebuah organisasi yang memang itu didirikan oleh para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Latlar, para pemuda-pemuda yang ada di Latlar, yang tujuannya untuk mewadahi masyarakat, mewadahi juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Karena apabila potensi-potensi yang ada di daerah, potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka tidak kita kelola dengan baik. Sehingga di situ Forum Mahasiswa Latlar ini menjadi salah satu pendorong ataupun agen of change, agen perubahan. Baik itu perubahan pada diri sendiri maupun perubahan terhadap desa ataupun perubahan terhadap orang-orang yang ada di desa. Karena Forum Mahasiswa Latlar ini berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Kalau yang lain itu kan fokusnya terhadap permasalahan-permasalahan yang umum, permasalahan-permasalahan yang global. Tapi Forum Mahasiswa Latlar ini fokusnya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di desa, isu-isu yang ada di desa. Akan tetapi kami sebagai Forum Mahasiswa Latlar tidak menutup mata ataupun menutup telinga dengan isu-isu yang ada, dengan permasalahan-permasalahan secara global yang ada. Begitu, Pak. Contohnya mestinya seperti apa? Contoh isu-isu ya, contoh kayak sekarang maraknya politik dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan calon ini ABC, ada yang mengatakan calon ini ABC dan lain sebagainya. Itu kan merupakan isu-isu umum, permasalahan-permasalahan umum. Dan itu kita tidak menutup mata dan tidak menutup kuping dan tidak menutup telinga untuk hal tersebut. Tetap kami analisis, tetap kami kaji, namun fokusnya kita tetap pada permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Salah satu contoh permasalahan di desa, kurangnya ketika kemarau, pasti kurangnya yang namanya air minum. Tahu sendiri kan bagaimana kalau sebelah selatan itu kekurangan air. Dari situ kita terjun langsung, kita turun langsung dengan membantu mereka dengan memberikan bantuan air dan lain sebagainya. Berarti bantuan air itu dari Forum Mahasiswa Latlar. Gak cuma Forum Mahasiswa Latlar sih, juga dari beberapa organisasi yang lain, juga dari tokoh ada, dari desa-desa ada, dari pemerintah desa juga ada. Selanjutnya, Kak, program apa saja sih yang dilakukan oleh organisasi Forum Mahasiswa Latlar? Programnya sih banyak. Yang tentunya program tersebut adalah program yang memang untuk meningkatkan kualitas dari anggota-anggota yang ada di Forum Mahasiswa Latlar. Salah satunya kita juga ada kajian dan lain sebagainya terhadap isu-isu yang ada di dalam desa. Tidak hanya itu, juga kami ada program kemasyarakatan yang mana ketika lansia, kebanyakan lansia di sana itu kan tidak memiliki KTP, kartu penduduk elektronik. Nah, di situ kita terjun langsung dengan bekerjasama dengan Dukcapil. Kita turunkan ke sana, kita membuat KTP di sana. Itu salah satu program yang ada kita. Juga ada program yang lain seperti kayak ketika kita mengadakan pertemuan massal semua tokoh-tokoh yang ada di desa.
Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyatukan persepsi. Karena slogan Forum Mahasiswa Lalar itu adalah satukan persepsi, berpikir untuk mengabdi. Bagaimana kita dari beberapa orang yang berbeda, dari kalangan yang berbeda, dari pemikiran yang berbeda, kita tetap menyatukan satu persepsi, yaitu berpikir untuk mengabdi. Bagaimana kita bisa mengabdi terhadap masyarakat di sekitar kita. Oh, seperti itu. Terus kader yang Kakak harapkan dari organisasi Forum Latar itu gimana? Berbicara masalah kader ya, berbicara masalah organisasi. Organisasi ini kan tidak hanya sebagai wadah saja. Organisasi tidak hanya tegak berdiri saja. Yang saya harapkan dari kader-kader itu, bagaimana mereka itu tidak hanya ada secara kuantitas. Di organisasi itu tidak hanya dibutuhkan kuantitas ataupun jumlah, berapa banyak jumlah kadernya, seberapa seribu dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Akan tetapi yang dibutuhkan di situ adalah kualitasnya. Bagaimana kualitas dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Salah satu yang paling penting, ini kan dan kualitas ini kan ada 3 poin, 3 substansi, kapasitas, kapabilitas, dan juga ada akuntabilitas. Dan yang tidak kalah penting dari sini adalah akuntabilitas. Bagaimana para kader-kader Forum Mahasiswa Larlat ini memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang mereka ambil, setiap tindakan yang mereka lakukan, begitu. Itu harapannya ya. Begini Kak, bagaimana berorganisasi yang baik dan yang benar? Berbicara masalah organisasi yang baik dan yang benar, karena memang saya terjun di organisasi ini cukup lama dan juga saya kebetulan menjadi salah satu dari beberapa ketua, jadi salah satu ketua Forum Mahasiswa Larlat. Di sini dapat saya simpulkan bahwasanya berorganisasi yang baik yang benar itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu di dalam organisasi tersebut, bisa kita kembangkan ilmu tersebut di organisasi sehingga akhirnya bisa kita implementasikan ilmu yang ada di organisasi tersebut ke dalam kelas kita. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita mendapatkan ilmu di dalam kelas, seperti apapun ilmunya, seperti apapun bentuknya, kita bisa mengimplementasikan juga di dalam organisasi. Karena keduanya ini antara organisasi dengan kuliah ataupun akademik dan lain sebagainya itu beriringan. Itu harus balance, nggak bisa mereka satu-satu. Ada juga orang-orang yang memilih lebih baik berorganisasi. Ada orang-orang yang lebih memilih ke kuliah, ke akademik daripada organisasi. Sebenarnya yang duanya ini nggak ada yang nggak boleh ada disatukan dan tidak boleh ada yang diduakan. Keduanya ini harus dua-duanya, harus memang selaras beriringan. Karena gini, organisasi itu seperti kaki kiri dan kuliah itu akademik seperti kaki kanan. Sehingga kalau keduanya kita dapat, kita berjalan dengan lancar, baik dan benar. Kalau kita cuma dapat salah satu, kita dapat cuma di organisasinya, tidak dapat di kuliahnya, kita dapat di kuliahnya, tidak dapat di organisasinya, maka ketika berjalan kita akan seperti orang pincang. Tapi banyak juga organisasi tapi tidak kuliah. Banyak juga hal yang sedemikian itu banyak, karena tidak ikut organisasi dan tidak kuliah itu tujuannya juga apa? Ya mungkin mereka lebih enak di organisasinya, karena kan di organisasi ini kan ada beberapa perspektif ya. Kalau saya pribadi di organisasi itu kan kita tidak hanya belajar teori, akan tetapi di sana kita juga belajar bagaimana implementasi dari teori-teori yang kita dapat. Di organisasi juga kita bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan baik dan benar dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Begitu. Ya ada juga yang lebih fokus kepada kuliah, mereka lebih fokus kepada akademik, karena tujuan mereka akhirnya goalnya mereka itu kan kerja. Kalau kita akademiknya rusak, wawancara pun kita gak akan diterima. Terus kalau mengikuti organisasi, makanya keduanya ini harus balance, gak boleh ada yang satu, gak boleh ada yang dua, harus sama-sama kita dapat, harus kita jalan. Nah, ya bagaimana kita memanage waktu aja. Seperti saya katakan tadi, kalau cuma salah satunya saja, kita berjalan seperti orang pincang. berarti organisasi itu Perlu banget.
kuliah penting banget. Sama dua-duanya ini. Dua-duanya. Nah, harus selaras, harus balance keduanya. Harus sama-sama kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengembangkan kualitas kita. Bagaimana nanti kita akan menjadi orang-orang ataupun pemuda-pemuda yang kuat dan tangguh. Yang secara kualitas kita memiliki kuantitas, yang secara kualitas kita memiliki kapasitas yang baik, mumpuni. Dan kita bisa bersaing di luar dengan orang-orang yang sudah lulus, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hanya mengandalkan kuliah, ya kurang. Di luar sana banyak sekali orang yang kuliah, yang lulus IPK-nya banyak yang tinggi, banyak yang kumlot. Kalau kita cuma fokus di situ, kita kalah nanti ketika kumpul dengan mereka. Makanya di situ perlunya organisasi. Terus gimana Kak kalau jadi ketua organisasi? Jadi ketua organisasi ya. Menjadi ketua organisasi ini bukan hanya tentang kedudukan, bukan hanya tentang jabatan, bukan soal seberapa besar gajinya, tapi bagaimana seorang ketua ini bisa memanusiakan manusia, bisa memanusiakan anggotanya. Salah satunya dengan memberi tugas kepada mereka sesuai dengan tupoksi mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga mereka tidak terbebani dan lain sebagainya. Kalau menjadi ketua. Nah, iya, karena ketua organisasi itu kan adalah role model. Sebagai ketua kita tidak boleh hanya memberi motivasi-motivasi. Kalau hanya ingin memberi motivasi-motivasi, mending gak usah ke ketua. YouTube kan banyak sekarang. TikTok apalagi. Facebook apalagi banyak sekarang. Kalau hanya untuk berpatokan hanya kepada motivasi. Tapi bagaimana ketua itu menjadi role model, menjadi contoh bagi mereka. Kita gak hanya bisa menyuruh saja, tapi bagaimana kita bisa menyontohkan begini-begini. Gak hanya sekedar motivasi, harus memberi contoh. Juga mengayomi mereka. Ketika mereka pekerjaan yang benar, kita jangan pernah takut untuk mengapresiasi. Ketika pekerjaan mereka salah, kita jangan pernah takut untuk membenarkan. Bukan hanya sekedar menyalahkan ya. Kalau menyalahkan ya banyak, tahu semua. Tapi bagaimana kita juga bisa membenarkan, memperbaiki yang salah. Sehingga mereka itu seakan-akan terasa diayomi. Seakan-akan ada hubungan benang merah kakak adik. Bukan hanya sekedar ketua dan anggota. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Rois karena bisa hadir hari ini yang telah memberi informasi tentang forum mahasiswa Langgar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.